Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat PABKT TV Bukit Tinggi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat PABKT TV rahimakumullah, ketika kita melihat dari sejarah diwajibkan puasa kepada orang-orang yang mukmin, itu memiliki 3 tahap. Jadi tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 100% kepada orang-orang mukmin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi, dijelaskan 3 fase itu, diantaranya adalah yang pertama adalah fase di mana pada awal-awal orang dahulu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan berpuasa itu kepada orang-orang yang terdahulu. Dalam fase yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di dalam 1 bulan. Itu kebiasaan orang-orang terdahulu adalah berpuasa sebanyak 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian juga orang-orang terdahulu juga berpuasa pada hari Asyura, yakni pada 10 Muharram, dan inilah awal dari mereka berpuasa pada tahap pertama. Namun ketika kita lihat ada satu peristiwa yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansar yang bernama Qais Sirma al-Ansari, di mana ketika dahulu diwajibkan berpuasa itu sampai ketika maghrib. Setelah maghrib mereka boleh berbuka, dan kemudian juga mereka boleh berhubungan suami istri sampai nanti waktunya masuk isya. Setelah itu mereka kembali menahan. Ini adalah tahap di mana puasa itu diwajibkan sampai waktu maghrib. Sahabat PABKT TV rahimakumullah, kemudian ketika Qais dia pulang, lalu dia bertanya kepada istrinya ketika waktu maghrib sudah masuk, adakah yang bisa kita makan? Lalu istrinya berkata, wahai suamiku, tidak ada yang bisa kita makan. Terlebih dahulu marilah kita cari apa yang bisa kita makan. Kemudian istri Qais mencari sesuatu yang bisa dimakan, dia pergi keluar. Sementara Qais ketika siang harinya dia bekerja, dia kelelahan, akhirnya dia tertidur pulas. Nah, ketika dia tertidur pulas, ternyata setelah dia tidur, dia ada waktunya ketika beliau itu harus menahan kembali. Sampai pada siang harinya, akhirnya besok harinya Qais terpaksa bekerja sampai tengah hari, akhirnya dia pingsan. Dan ini dia kadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah sebab dari turunnya surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat PABKT TV rahimakumullah dimanapun berada. Lalu fase yang kedua adalah di mana sahabat Rasulullah SAW, orang mukmin itu diwajibkan berpuasa. Dia boleh memilih antara dia berpuasa dengan tidak berpuasa. Ketika mereka berpuasa silakan, tetapi ketika mereka tak mampu berpuasa, mereka harus membayar fidyah. Ini adalah fase yang kedua.
Sedangkan pada fase yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak lagi untuk mewajibkan mereka untuk membayar fidyah, tetapi mewajibkan mereka untuk berpuasa. Jadi tidak ada lagi yang tidak bisa berpuasa, atau mereka yang mengatakan dengan alasan dia bekerja dia tidak bisa berpuasa sehingga dia membayar fidyah, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183 ini, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat PABKT TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tahap dari sejarah berpuasa, di mana pada tahap pertama sahabat dan Rasulullah SAW berpuasa selama 3 hari di dalam 1 bulan, kemudian berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Yang kedua, tahapan berpuasa itu mereka boleh memilih antara berpuasa dengan tidak. Kalau mereka mau berpuasa silakan, tapi kalau tidak dia harus membayar fidyah. Yang ketiga, tahap di mana tidak lagi ada membayar fidyah, tetapi diwajibkan kepada orang-orang untuk berpuasa sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Sahabat PABKT TV rahimakumullah dimanapun berada. Oleh karenanya kewajiban berpuasa ini pada bulan Ramadan ini ditujukan kepada orang-orang mukmin, di mana sesuai dengan ayat ini, ketika peristiwa ini turun di Madinah, dan ayat ini diturunkan di Madinah, ya ayyuhallazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Artinya adalah bahwasanya tahap demi tahap yang telah dilalui tadi, maka ketika Allah sudah mewajibkan kepada orang mukmin, bermakna Allah Subhanahu wa taala sudah meneguhkan hati orang-orang mukmin di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Karena kenapa? Salah satu dari kehebatan orang-orang yang beriman ini adalah dia meyakini rukun iman, yakni percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga percaya kepada kitab Allah, kepada malaikat yang mencatat amal baik dan amal keburukannya, percaya bahwasanya hidup ini akan berakhir, yakin bahwasanya kehidupan ini memiliki contoh yakni para nabi, dan kemudian yakin kepada peristiwa atau kondisi yang dialami, baik qadar itu adalah baik ataupun buruk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perintah puasa ini kepada orang-orang mukmin, karena merekalah yang akan mampu menahan rasa haus, lapar dan dahaga, dan juga menahan bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa, dan kemudian juga membersihkan tidak hanya mata mereka, tetapi membersihkan jiwa mereka, pendengaran mereka, perkataan mereka, sehingga berpuasa adalah berpuasa yang sempurna, tidak hanya secara zahir tetapi juga secara batin. Dan inilah hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci mulia
Pribadinya agung tak ternoda, penghuni langit dan bumi cinta kepadanya, karena ia kekasih Tuhannya. Cinta kepada umatnya jangan ditanya, sedalam perasaan, setinggi lamunan, secerah berbintang yang bertebaran di alam raya, tiada terbalas apalagi terbalas, itulah cintanya. Musuh pun tak kuasa membencinya, jasad mereka menentang, namun hati mereka mengakui keagungan pribadinya, karena akhlaknya begitu indah, seindah keindahan yang terindah, seindah keindahan yang terindah. Saat pedihnya sakaratul maut kau rasa, saat itu pun engkau masih ungkapkan cinta. Ummati, 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 ummati. Kau masih teringat akan kami umatmu, namun kami selalu melupakanmu. Oh sungguh mulianya hatimu, oh sungguh indahnya cintamu. Ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Wahai saudaraku, pantaskah kita selalu melupakannya? Tanpanya hidup kita hanyalah kehinaan. Kita akan hina tanpa kehadirannya, karena tanpanya hidup kita hanyalah kegelapan. Karena tanpanya kita takkan pernah mengenal Allah yang Esa. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Hatinya suci mulia, pribadinya agung tak ternoda, penghuni langit dan bumi cinta kepadanya.